Jadi menurut saya, usulan saya pada senior-senior saya di partai-partai besar gitu ya, mungkin bisa mix, supaya jangan melulu yang muncul itu billboard melulu gitu loh. Betul. Saya lihat partai-partai itu sudah pada jalan sebenarnya, vaksinasi apa segala macam. Kampanyenya mesti dikencengin supaya kelihatan. Kalau hanya bagi-bagi nasi itu kan skalanya tadi dibilang Bung Koko 1.000 sehari misalkan. Tapi kalau kebijakan kan bisa jutaan orang. Maka kemudian secara konsepsi politik kebijakan itu the highest stage of political struggle kan gitu. Sekarang ini terjadi satu pertempuran politik antara politik baliho melawan politik moral gitu. Politik mewakili elit politik ya, mewakili kekuasaan yang oligarkis gitu loh, berhadapan dengan kekuatan rakyat yang menginginkan satu perubahan yang hidupnya ingin diperhatikan. Tapi kalau kita melihat yang terjadi hari ini, justru yang dilakukan kembali pada era di mana awal-awal pilkada pemilu mau dilaksanakan secara langsung, yaitu perang baliho, kemudian perang gambar dan sebagainya. Itu kan kira-kira awal-awal 2014 dulu. Bahkan itu sudah dikritik oleh banyak pihak, itu kosnya tinggi dan akan berakibat buruk terhadap parpol sendiri, kemudian juga di kepemimpinannya nanti akan berpengaruh karena kos yang sangat tinggi. Yang akan memenangkan 2024, saya sih sebenarnya nggak usah prediksi lagi. Pasti yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Pasti yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Artinya beda dalam konteks komunikasi publiknya, beda dengan cara-cara memunculkan pemikiran. Jangan-jangan ada poros baru gitu. Poros baru yang kemudian berbeda, yang kemudian disukai gitu oleh masyarakat. Nah ini juga dengan cara-cara yang out of the box juga, yang nggak kepikirkan, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam acara PHD Corner, sebuah diskusi online mingguan rutin yang digelar Kedai Pena untuk membahas isu-isu aktual, baik tingkatan nasional atau tingkatan daerah. Untuk tema kita kali ini, kita membahas soal persiapan menuju 2024 yang sayangnya kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Tema yang kita ambil adalah gerak terus berpolitik jelang 2024. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 masih berlangsung, namun dinamika politik tidak terelakkan. Di Indonesia terlihat sekali persiapannya, mulai dari pemasangan baliho, mulai dari pemberitaan, bahkan survei sudah menunjukkan kecenderungan untuk kemudian persiapan menuju 2024. Nah, untuk membahasnya kita sudah bersama para narasumber yang cukup berkompeten. Pertama ada Mas Koko Herdianto, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPP ya Mas ya. Bagaimana kabarnya Mas Koko? Alhamdulillah sehat Mas Ari. Sehat ya. Yang penting sehat dulu nih biar ngomongin bangsanya lebih maksimal ya Mas Koko ya. Iya betul. Ya, oke. Untuk selanjutnya ada Bang Pumpida Hidayatullah, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat atau yang disingkat dengan Orkestra. Apa kabar Bang Pumpida? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat salam. Ya? Siap. Ini dalam rangka 17-an juga nih, masih semangat nih. Putih aja nih, merahnya kurang nih Mas nih. Oh, kita yang penting di mana-mana udah kita kibarkan kan. Asal jangan bendera putih ya Mas Pum ya, Bang Pum. Harus semangat terus. Harus terus semangat ya demi Indonesia yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Bang Willy Aditya, nih kawan lama kita nih Bang Pum di Kabinet Indonesia Muda. Apa kabar Bang Willy Aditya? Alhamdulillah sehat. Salam Mas Ari. Salam untuk semua, untuk Pak Wapres, Mas Yasin. Jangan begitu, manggilnya udah nggak boleh begitu. Dan terkhusus, wabil khusus sahabat saya, Bung Agus Jabo. Bung Agus Jabo, siap. Oke, selanjutnya kita ada Bung Agus Jabo, Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia Makmur.
yang baru dipersiapkan untuk 2024. Apa kabar Bang Agus Jabo? Kabarnya? Gimana kabarnya, Bang Agus? Partai Rakyat Adil Makmur. Partai Rakyat Adil Makmur. Siap. Ya, disingkat 5. Ya. Didirikan kapan nih, Bang Agus? Sebenarnya Bung Pumpida, Bung Willy, dan Bung dari PSI tadi. Mari kita Bang Koko. Ya. Ya, nanti kita lanjut lagi untuk penjelasannya dari Bang Agus Jabo. Terakhirnya ada aktivis muda dari kawasan Tangsel juga nih, Bang Yasin. Apa kabar Bang Yasin? Nama lembaganya Elsin. Boleh dijelaskan Elsin apa itu, Mas Yasin? Ya, lembaga survei independen Nusantara, tapi ya saya sering nyebutnya Elsin biar gampang. Lembaganya Yasin. Lembaganya Yasin. Baik, kita akan mulai diskusi kita kali ini. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 masih berlangsung, dinamikanya sangat kencang. Bahkan baliho, bahkan pemberitaan dan yang lain-lain sudah menunjukkan eskalasi sudah mulai memanaskan mesin para partai politik. Nah, saya ingin ke Mas Koko dulu, apakah yang dilakukan oleh partai selama pandemi ini sudah tepat dengan perang spanduk, perang baliho, dan yang lain-lain? Apakah tidak ada empatinya terhadap masyarakat yang masih menghadapi pandemi COVID-19? Silakan Bung Koko, waktu dan tempat saya persilakan. Ini pertanyaannya mengarahkan ini Mas Ari ini udah. Jadi gini Mas Ari, secara prinsip ya, memasang baliho, memasang spanduk, billboard atau apapun ya, itu kan tidak melanggar hukum. Ya, selama sesuai aturan, pajaknya dibayar ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang dilanggar lah secara hukum. Nggak ada yang dilanggar ya. Tapi ada tapinya nih seperti biasa ya. Ya. Tapinya yang tadi kurang elok kondisinya seperti ini. Ya, betul. Kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti itu apa? Maret 2021 ya, hasil BPS itu, survei BPS, itu jumlah orang miskin kita itu 27 juta dan kita kembali double digit orang miskinnya. Itu double digit 10, berapa ya? 10, tadi saya sempat baca 10,14. 10,14. Betul. Waktu itu sempat udah single digit loh sebelum pandemi loh. Sudah. Betul. Trajektorinya udah keren gitu. Cuman karena pandemi kondisinya seperti ini. Terus jutaan orang kehilangan pekerjaan dan seperti yang kita ketahui mobilitas itu berbanding lurus dengan pendapatan. Nah, karena dari PSBB sampai PPKM-nya di level kayak ayam geprek itu, ya kan? Itu kan jadi mobilitasnya kan berkurang. Berarti pendapatan masyarakat juga berkurang. Betul. Orang kalau pendapatan berkurang, sementara dia harus urus keluarga, nafkahnya untuk keluarga segala macam, itu jadi sumbu pendek loh. Ya kan? Dan pada saat mereka kesusahan, yang dia butuhkan itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Yang muncul adalah billboard besar. Itu memang bikin panas gitu loh. Bikin panas. Jadi menurut saya, usulan saya pada senior saya di partai besar gitu ya, mungkin bisa mix supaya jangan melulu yang muncul itu billboard melulu gitu loh. Betul. Saya lihat partai-partai itu sudah pada jalan sebenarnya, vaksinasi apa segala macam, kampanyenya mesti dikencengin supaya kelihatan. Saya itu sempat dengar, nanti tolong dikoreksi ya Bang Willy ya, Surya Paloh itu target 1 juta vaksinasi loh, dilakukan oleh Nasdem. Tanya contoh-contohnya kayak begitu ya. Saya rasa partai yang lain yang balihonya, billboardnya marak gitu ya, tokoh-tokoh itu punya kemampuan materi serta serta infrastruktur untuk banyak membantu masyarakat. Khususnya 3 hal. Yang pertama, mempercepat vaksinasi. Kedua, mengawal bansos agar tepat sasaran. Ketiga, membantu mendesak tunjangan nakes supaya cepat cair. 3 aja nih dulu dikejar gitu ya. Nah itu dibangun tuh seperti organisasinya Bang Pum tadi, di orkestra gitu. Di orkestra, betul. Yang muncul hanya sebagai gambar kan, mana yang muncul sebagai gerakan gitu. Ada paretonya di situ. Kalau muncul gambar terus-terusan dan terlalu overkill ya saya nyebutnya ya, itu nanti bisa jadi bumerang loh. Bumerangnya seperti apa? Apakah terjadi chaotic? Bukan, orang kesel aja. Orang kesel dan akan membalas 2024 saya nggak mau pilih. Padahal mungkin dulu dukung.
Ya, bisa kayak begitu. Bisa juga di apa tahun depannya diperbaiki, partainya juga bisa dapetin kalau misalnya cepat ya responsnya. Menurut Kalau saya sih PS, begitu. kalau PSI sendiri mengambil kebijakan terhadap pandemi di tengah pandemi ini untuk menyongsong 2024 seperti apa, Bung Koko? Apakah ada instruksi langsung dari DPP untuk melakukan sesuatu yang tadi Bung Koko bilang terjadi orkestra dan simfoni itu? Kalau kami di PSI ya sudah bersepakat kemanusiaannya dulu. Kemanusiaannya dulu, elektabilitas dan popularitas itu nanti mengikuti. Kami sekarang hari ini, target kami, pandemi itu selesai secepatnya. Kalau kerjasama dengan partai yang lain bisa, kita akan juga lakukan kok. Sama-sama yuk kita selesaikan. Tadi itu tiga tadi itu. Balik lagi ketiga, percepat vaksinasi supaya herd immunity-nya tercapai. Kawal tadi, bansos supaya tepat sasaran. Ini knock on wood ya, jangan sampai ada korupsi lagi. Yang ketiga itu nakes di daerah, terutama di daerah itu dikawal karena dia udah cair ya lewat dari pemerintah ke daerah itu dipush supaya sampai ke nakesnya. Tidak dulu. Kalau PSI nambah rice box ya. Insya Allah kita punya target itu 1 juta rice box. 1 juta rice box ya, ya untuk membantu masyarakat box, yang kekurangan ya, Bang Koko ya. Jadi silakan. Plus individual kita juga bergerak ke tempat-tempat yang masyarakat yang rentan dan marginal gitu. Pertama untuk vaksinasi ya, karena kendala administrasi segala macam. Kemarin kami ke kelompok pemulung ya untuk membawa mereka vaksinasi. Saya kemarin sempat ketemu juga komunitas transpuan, tapi saya gagal menjelaskan ke mereka. Gagal menjelaskan. Banyak yang nggak ikut. Di pemulung pun nggak mudah menjelaskan gitu. Di pemulung waktu saya ngobrol itu belasan mau. Di depan saya bantuin catat. Pas ini realisasi yang datang cuma 3. Mungkin karena muka saya dikira Satpol PP. Ini orang ngegas sekali, jangan-jangan Satpol PP nyamar gitu. Ini terus kemarin saya ketemu juga komunitas single mom ya. Single mom yang kerja di platform daring untuk bersih-bersih. Itu kan juga banyak yang nganggur segala macam, nggak bisa pulang, KTP-nya berbeda. Saya lagi dekatin. Sebagian takut jarum. Ya. Ini saya udah catat nih kemarin. Semoga sih mau ya. Nah itu salah satu langkah yang kami lakukan gitu. Nggak berdampak terhadap elektabilitas kita itu. Tapi perlu dilakukan karena nggak ada yang ngurus. Sampai nanti kita kawal sampai sertifikatnya keluar. Nggak ada yang ngurus. Nggak, saya sih gambaran begini. Setahu saya sampai hari ini saya nggak pernah ngeliat tuh. Nggak, kalau kondisinya seperti itu, apakah partai tidak turun derajat untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat teknis? Karena kan sebenarnya sudah banyak infrastruktur yang mumpuni untuk melakukan itu. Partai harusnya kan memberikan masukan agar kemudian kebijakannya bisa berjalan dengan baik. Apakah ini tidak menurunkan derajat partai politik? Dalam kondisi normal mungkin bisa seperti itu. Ini kondisinya pandemi dan menurut saya kondisinya tidak normal. Jadi ya kita harus turun ke bawah gitu. Nggak bisa melulu pakai bahasa langit, kita harus turun untuk menerjemahkan jadi bahasa bumi kan. Akar rumput kondisinya seperti itu gitu. Ini saya setiap hari itu 2-3 jam Mas Ari. Saya ke tempat lapak pemulung, saya ke komunitas-komunitas yang tidak keurus gitu, pedagang. Ini kita itu nggak tahu saya ya. Suka sekali pakai KTP tanah air mereka gitu. Jadi kalau misalnya dia lahir di daerah Jawa Tengah atau Sumatera gitu ya, terus ke Tangsel gitu ya, dia nggak mau ganti KTP gitu. Ini mempersulit gitu untuk administrasi ya. Akhirnya saya yang mesti ngalah itu. Karena basicnya itu kan NIK kan. Ya, jadi harus kakaknya ada, KTP-nya ada, terus harus ada surat domisili kan. Betul. Sebenarnya saya pengen wave, tapi kan saya nggak pegang aturan gitu. Saya mesti ikutin. Gitu. Harus berkuasa dulu berarti ya, Mas Koko ya. Itulah. Makanya saya mesti baik-baik sama Bang Pum sama Bang Willy, makanya nempel. Belajar. Baik, kita beralih ke Bang Willy Aditya. Apa kabar Bang Willy? Alhamdulillah sehat. Baik Bang Willy, saya ke Bang Willy pertanyaan sama dengan Mas Koko. Apakah yang dilakukan oleh kebanyakan partai politik itu sudah wise di tengah pandemi COVID-19, perang spanduk, perang rilis, perang survei dan yang lain? Apakah ini sudah layak dilakukan partai politik di tengah pandemi COVID-19? Silakan Bang Willy. Terima kasih.
Mas Ari. Tapi itu Ayu Ting Ting. Ya, salah kamar pertanyaan. Salah kamar. Ya, jangan tanyakan itu ke saya. Jangan tanyakan ke Koko. Walaupun kita bisa komen itu, nggak adil rasanya menghakimi berpendapat terhadap apa yang dilakukan oleh partai lain. Jadi saya nggak mau komen soal itu. Kenapa? Itu bukan ranah saya untuk mengadili. Jadi secara etis saya ingin katakan, ya biarlah menanti Yasin yang ngomong atau teman-teman dari jurnalis sendiri yang ngomong. Kalau itu ditanyakan ke saya, mohon maaf, saya angkat tangan. Bukan angkat bendera putih, bukan. Tapi itu Ayu Ting Ting, itu salah kamar. Kalau nggak elok saya untuk kalau Nasdem sendiri, saya ngelihat beberapa spanduk sudah mulai bertebaran nih, Bang Willy ini. Apakah itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan popularitas di tengah pandemi COVID-19, Bang Willy? Nah, gini, ini lagi-lagi salah pertanyaan. Secara epistemologis yang harus kita pahami dalam modern politik modern, apalagi politik rejim hari ini adalah rejim elektoral. Dari dulu sih, saya ini dididik oleh Bung Agus Jabo ini berpolitik. Tidak ada pekerjaan satupun yang tidak memiliki nilai politik. Itu. Ya, itu hanya medium saja. Medium ya spanduk, ya billboard, ya kalau dulu pamflet, selebaran gitu ya. Itu hanya medium. Jadi apa yang bisa dilakukan di dalam political modern? Politik secara klasik adalah tindakan yang mulia untuk memperjuangkan orang banyak dan dilakukan secara kolektif. Itu kata Aristoteles. Jadi Aristoteles mengatakan bahwasanya politik adalah sebuah tindakan respublika yang dilakukan secara kolektif. Itu politik. Jadi politik bukan tindakan orang per orang, bukan hanya tindakan partai per partai. Politik bukan hanya gimmick gitu ya. Tapi kita hidup suka nggak suka, senang nggak senang. Ini kan ya saya sebenarnya ingin dialog lah. Karena ini ada sahabat-sahabat saya, ada senior-senior saya. Ya kalau kita ingin dialog, tadi ada yang dibilang oleh Koko, ada movementnya gitu. Kita cek aja ya. Apakah kerangkanya hari ini tidak kerangka elektoral rata-rata semua partai? Saya nggak tahu Prima. Kalau PRD saya tahu gitu ya. Tapi Prima nggak tahu, nanti biar ngomong. Kerangkanya apa? Kerangka movement itu tentu suatu hal yang menjadi backbone bagi partai politik. Dalam spektrum apapun ideologinya. Saya mau katakan ideologi kiri, ideologi kanan, ideologi tengah, bahwasannya voluntarisme, bahwasannya movement, itu adalah backbone dari sebuah partai. Kita bisa lihat belajar dari partai manapun di dunia ini. Jadi bahwasannya hari ini yang teman-teman teman-teman perkarakan spanduk gitu ya, ya itu hanya medium saja. Bahwasanya ya nanti ginilah, bisa tanya ke Yasin ini. Hari ini apa preferensi publik? Yang nomor satu. Nomor satu preferensi publik itu adalah billboard untuk pengenalan. Dan kita hidup dalam rejim popularitas, likabilitas, dan elektabilitas. Jadi, Bung Ari, moderator, kalau kita berbicara itu ya itu pekerjaan sehari-hari. Justru kalau dalam logika elektoral itu, seorang politisi, apalagi seorang anggota dewan yang sudah duduk di DPRD ataupun DPR RI tidak melakukan itu dianggap justru sebuah kekeliruan. Jadi ini saya ingin berpikir secara lebih objektif, teoritis. Ya saya nggak mau gimmick-gimmick lah, masa sama kawan sendiri saya tipu-tipu. Saya bukan tipe politisi, saya ini didik sebagai aktivis oleh senior-senior ini kan. Jadi kerangkanya seperti itu, Mas Ari. Jadi kalau ini beda berpolitik dengan beragama itu kan sederhana kan. Beragama tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh. Tahu kan dianggap ria kan? Dianggap dosa itu ria. Betul. Salah satu dosa yang besar kan? Betul. Tapi berpolitik belum dilakukan apa-apa, cincongnya udah kemana-mana itu.
Jadi makanya nggak fair kemudian kita menghakimi, mengevaluasi, melakukan apa terhadap dapur orang. Jadi saya ingin kemudian kita berbicara pada res publik aja, pada ranah publik, apa yang bisa kita perbuat secara kolektif untuk kemudian keadapan publik dan kemajuan publik. Apalagi tadi Prima untuk kemakmuran publik. Nah, ranah itu yang kemudian bisa kita dialogkan sehingga kemudian bagian partai per partai, perjuangan partai per partai itu di mana? Gitu kurang lebih Mas Ari. Sorry, saya agak ini. Saya diajarkan radikal berpikir sih sama Gabung. Bang Willy, kalau tadi Bang Koko bilang katanya harusnya ada mix, ya kan? Kebijakan yang mengedepankan apa namanya citra, dan kebijakan juga yang harusnya juga kemudian bermanfaat pada masyarakat. Makanya tadi apa namanya PSI juga bicara soal bagaimana apa memberikan bantuan, memberikan rice box, memberikan vaksinasi. Nah, kalau Nasdem sendiri bagaimana? Apakah apa namanya cara-cara seperti itu juga dipakai untuk meningkatkan elektabilitas, Bang Willy? Elektabilitas Nasdem nggak tinggi-tinggi. Ya kan? Saya ini nggak tertarik kita diskusi elektoral. Nggak tertarik saya. Jujur. Ini nggak menarik bagi saya diskusi elektoral. Apalagi kan kita tadi standpointnya kan empati. Terus tahu-tahu kita bicara elektoral. Itu kita bicara Manchester City, tapi yang kita hadapi Persija gitu. Nggak gatu itu. Nggak masuk di akal saya itu. Jadi teman-teman pun jurnalis harus mengalami sebuah literasi. Kalau standing point kita, viewpoint kita tentang empati, jangan kemudian kita membahas electoral base di sana. Nggak adil itu. Kata Pram itu sudah jeopardize dari alam pikirnya, sudah jeopardize. Jadi harus adil gitu ya Mas ya dalam pikiran ya. Kalau kita mau adil, teman-teman menghadirkan fakta, Nasdem melakukan apa gitu ya. Nggak mungkin lah saya ngomong Nasdem melakukan vaksin gini-gini. Teman-teman aja terus baru dikonfrontasi gitu ya. Karena apa? Basicnya adalah kalau dalam piramida perjuangan politik yang tertinggi itu namanya adalah kebijakan. Jadi kenapa penting representasi di parlemen, di kongres, di majelis itu adalah secara piramida kebijakan itu adalah tingkat paling tinggi dari sebuah perjuangan politik. Kenapa? Kalau hanya bagi-bagi nasi itu kan skalanya tadi dibilang Bung Koko 1000 sehari misalkan. Tapi kalau kebijakan kan bisa jutaan orang. Maka kemudian secara konsepsi politik kebijakan itu the highest stage of political struggle kan gitu. Jadi logika berpikirnya harus nggak bisa kemudian di apple to apple antara Nasdem dengan PSI itu nggak mungkin, apalagi dengan Prima gitu. Kenapa? Yang satu ada di DPR RI, yang satu tidak ada di DPR RI. Yang satu belum ikut pemilu, yang satu sudah ikut pemilu. Jadi nggak adil gitu. Nggak boleh kita mempetak konflik sesama kawan. Gitu. Kita saling berkawan di sini nih, sehingga kita bisa enak lan kepenak ngobrolnya Mas Ari. Ya, mudah-mudahan dengan bertemu ini kita bisa saling sinergi nih Bang nih. Partai yang belum masuk parlemen dan belum ikut pemilu bisa juga belajar dari Nasdem nih Bang ya. Gak perlu belajar dari Nasdem. Saya sama kawan kapanpun ini dipanggil sama Pak Agus Jabo nih lari terbirit-birit saya siap gerak. Apalagi sama wapres saya. Saya ke Bang Agus Jabo. Apa kabar Bang Agus Jabo? Kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Bang Agus Jabo bisa diceritakan sedikit nih apa sih Prima itu Bang Agus? Prima itu partai baru yang menghimpun semua potensi, ya, semua spektrum, yang memiliki landasan perjuangan memenangkan Pancasila, dengan platform politik anti oligarki untuk mewujudkan Indonesia yang adil makmur. Itu saya belajar dari Mas Willy gitu sebagai pimpinan kita sekarang ini kan. DPRI kalau dulu kakinya sama-sama berlumpur, sekarang kan saya masih berlumpur, Bung Willy kan sudah nyemir sepatu terus tiap pagi kan begitu. harus banyak belajar gitu loh. Dan Prima sedang mempersiapkan diri untuk
menjadi peserta pemilu ya di KPU, dan mudah-mudahan kita bisa ikut sehingga kita bisa punya kontribusi terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik. Kira-kira seperti itu, Mas. Begitu. Secara platform, apa yang kemudian membedakan Prima dengan partai lain yang sudah ada di peta politik nasional, Mas Agus? Jadi kalau Prima kita organisir dari bawah, Mas. Jadi karena kita lahir dari gerakan mahasiswa, dari gerakan rakyat, kita mencoba membangun partai secara bergotong royong ya, dengan melibatkan partisipasi masyarakat supaya mereka kemudian membangun partainya sendiri di daerahnya sendiri, menjadi pimpinannya gitu. Dan kalau partai-partai lain mungkin lebih banyak top down, kita mungkin bottom up, kira-kira seperti itu. Kita lebih banyak membangun dan menggerakkan partai ini dengan gotong royong, karena kita menyadari bahwa partai harus independen dan politik sebagai bentuk perjuangan tertinggi dari rakyat untuk merebut kekuasaan. Setelah berkuasa tentunya untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita masyarakat gitu. Begitu ya, Bang Agus ya. Nah, bagaimana dengan kecenderungan kita kan sekarang berada dalam sistem yang dalam tanda kutip cukup berat untuk parliamentary threshold dan presidential threshold. Bagaimana cara kemudian Prima bisa kemudian lolos elektoral presidensial dan parliamentarinya, Bang Agus? Saya sebetulnya belum akan berbicara sampai sejauh itu, Mas, karena kita sedang berusaha ya, karena membangun partai politik di Indonesia itu bukan perkara yang mudah. Gitu. Ya, biaya politik di Indonesia itu sangat tinggi, membangun partai politik sebagai alat perjuangan itu juga sangat susah. Kita sudah harus melalui tahap diakui oleh pemerintah sebagai partai yang berbadan hukum, ya, dengan syarat-syarat undang-undang yang berat. Kemudian kita harus lolos KPU. Setelah menjadi peserta pemilu, kita harus lolos parliamentary threshold. Setelah lolos parliamentary threshold, kita kalau mau mencalonkan diri menjadi calon presiden harus memiliki presidential vote 20%. Itu bagi kita sebetulnya undang-undang politik dan konsep berpolitik seperti itu sangat membatasi dan sangat memberatkan bagi rakyat untuk berpolitik itu. Jadi saya pikir kita realistis sekarang ini, kita fokus untuk mempersiapkan diri, membangun kekuatan ya, baik kekuatan di grassroots maupun kekuatan di kalangan menengah ke atas, agar kemudian kita bisa lolos syarat verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum. Jadi kita belum sampai ke tingkatan bagaimana kita bisa menang ataupun bagaimana nanti konsep dalam pemilihan presiden segala macam. Tetapi kalau melihat situasi sekarang ini, itu sebetulnya kalau kemudian partai politik itu mampu memahami suasana kebatinan masyarakat, ya, baik secara ekonomi maupun secara politik, itu peluang partai baru untuk bisa menang itu cukup besar gitu. Apalagi dari berbagai macam lembaga survei, masyarakat yang merasa terafiliasi dengan partai politik ya kira-kira 20-25%. Artinya sekitar 75% masyarakat masih blue-ting. Artinya ini peluang sebetulnya bagi partai politik baru ataupun partai politik yang lain untuk bisa memenangkan pemilu. Jadi itu saja, Mas, kalau persoalan bagaimana kita mempersiapkan. Gerakan politik dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini cukup berat. Tadi perbincangan dengan narasumber sebelumnya ada perbedaan antara yang satu soal elektoral, yang satu soal kemanusiaan, soal wisdom. Bagaimana kemudian Partai Prima melihat kecenderungan hal tersebut, Bung Agus? Jadi sekarang ini tadi yang dikatakan Bung Koko sama Bung Willy saya setuju. Tapi sekarang ini sebetulnya ada satu fenomena yang menarik yang ini
harus kemudian kita respon bersama-sama. Bahwa di saat kita pandemi, di saat menghadapi hidup yang penuh kecemasan, kita ditekan oleh persoalan kesehatan, ditekan oleh persoalan ekonomi, kemudian tadi disampaikan muncul baliho, muncul poster gitu loh. Kemudian di sisi lain, kemudian juga ada yang mengekspresikan ya dengan ekspresi politiknya itu dengan membuat satu mural. Jadi sebetulnya sekarang ini kalau kita mau melihat ada satu situasi yang itu mencerminkan real politik bahwa sekarang ini terjadi satu pertempuran ya, pertempuran politik antara politik baliho melawan politik moral gitu. Ya, politik mewakili elit politik ya, mewakili kekuasaan yang oligarkis gitu loh, berhadapan dengan kekuatan rakyat yang menginginkan satu perubahan yang hidupnya ingin diperhatikan. Jadi itu satu. Yang kedua, saya berpandangan begini, bahwa setelah reformasi dan reformasi itu sebetulnya masyarakat menginginkan bahwa Indonesia itu dibangun di atas dasar demokrasi dan keadilan sosial, kemudian dibajak oleh oligarki, gitu loh. Dari berbagai macam ahli-ahli ekonomi politik seperti Fedi Hadi, seperti Jeffrey Winters itu mengatakan bahwa reformasi atau sifat sekarang ini adalah rekonsolidasi dari kekuatan-kekuatan kapital yang berbentuk oligarki. Oligarki itu simbiosis atau perkawinan antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik. Nah, yang terjadi kemudian politik di Indonesia itu hanya berisi politik pergantian kekuasaan. Dari yang dulu itu berkuasa misalkan SBY, yang beroposisi itu adalah PDIP, kemudian yang beroposisi kemudian berkuasa, yang berkuasa kemudian sekarang menjadi oposisi. Nah, kami khawatirnya politik di Indonesia hanya akan berisi ritual-ritual pergantian politik. Ya kan? Pergantian kekuasaan politik. Padahal yang dikendaki oleh rakyat melihat perkembangan situasi objektif sekarang ini, dengan banyaknya protes-protes yang dilakukan di lapangan maupun protes-protes yang dilakukan di sosial media, banyak sekali masyarakat yang menginginkan satu perubahan yang fundamental, di mana bahwa kehidupan ekonomi, kehidupan politik jangan kemudian hanya dikuasai oleh segelintir orang, jangan hanya dikuasai oleh 1% orang, gitu loh. Kita menginginkan bahwa apa yang menjadi kekayaan sumber daya alam kita dibagi-bagi kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 33. Tidak boleh hanya dimonopoli, dinikmati oleh segelintir orang. Nah, ini satu situasi di mana kemudian Prima berdiri bersama 99% orang ini untuk melakukan satu perubahan politik supaya kemudian kehidupan masyarakat yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita itu bisa terwujud. Bisa berpikir seperti itu. Bung Agus, dengan cara yang sama yaitu melalui demokrasi prosedural, pemilu dan yang lain, apakah yakin perubahannya bisa terjadi dengan cara yang sama? Apakah perubahan akan juga bisa terjadi? Kalau katanya Albert Einstein, mustahil bicara perubahan kalau caranya masih sama. Silakan Bung Agus. Kita seperti yang dikatakan oleh senior saya, kakanda saya, Willy tadi, bahwa kita lahir dari gerakan dan kita berpolitik berbasiskan perkembangan kondisi objektif sekarang ini. Memang di dalam situasi di mana politik ya dan partai politik serta kehidupan politik dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki sumber daya uang, itu partai politik baru yang hanya mengandalkan semangat itu tidak mudah untuk kemudian bisa bertarung ya, memenangkan sebuah kontestasi politik di dalam politik elektoral. Tetapi dengan situasi objektif di mana kemudian masyarakat sekarang ini masih voting, mayoritas gitu loh, mayoriti, artinya sebetulnya ada satu peluang ya, bagaimana kemudian kita bisa melakukan ya penggalangan dan pengorganisiran kekuatan voting ini menjadi sebuah kekuatan pressure. Jadi mau tidak mau bagi partai politik baru, sekarang ini kita harus menggalang satu kekuatan politik dalam bentuk blok politik di tingkatan
elit ya dengan satu platform, entah dalam bentuk poros politik ataupun konfederasi politik seperti yang sering dikatakan oleh sahabat saya Bung Pumpida, dikombinasikan dengan gerakan-gerakan sosial yang ada di masyarakat. Karena yang bisa mengalahkan kekuasaan segelintir orang yang berkuasa secara ekonomi dan politik adalah mobilisasi rakyat yang diwadai oleh organisasi civil society. Jadi saya pikir kombinasi antara politik elektoral dengan ekstraparlementer untuk membuat satu perubahan politik itu tidak mustahil. Karena kondisi objektifnya saya pikir memberikan basis material untuk melakukan gerakan politik seperti itu. Baik, saya beralih ke Bang Pumpida Hidayatullah, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat. Bang Pum, tadi kita sudah dengarkan beberapa pemaparan dari narasumber sebelumnya soal bagaimana kemudian berpolitik di tengah pandemi. Nah, Bang Pum sendiri ngelihatnya gimana? Apakah yang sudah dilakukan ini berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, Bang Pum? Waduh, ini berat banget pertanyaannya, Ri. Tapi gini, kita ngambilnya jangan lari ke elektoral atau lari ke empati ya. Saran saya begini, sebenarnya ini adalah suatu basis komunikasi publik ya dari entitas yang namanya parpol, dan kemudian kira-kira persepsi apa yang akan dibentuk lah untuk kemudian memenangkan di 2024. Kira-kira gitu. Kita nggak bicara elektoralnya lah, tapi ini baru obrolan yang gini cocok nggak, yang gitu pas nggak gitu. Saya rasa setiap pembicara sebelum saya tadi itu bagus-bagus ya, buat poin gitu ya. Jadi ada yang menganggap tidak etis, ada yang menganggap kemudian ini jangan diskusi elektoral dulu lah gitu, nggak ada hubungannya karena memang kerjaannya parpol dan lain-lain gitu ya. Tapi juga ada idealisme yang muncul dari parpol baru namanya Prima ya, di dalam konteks katanya ya harusnya pemikiran-pemikiran pergantian rezim itu harus berbasis sesuatu yang terjadi transformasi kepada basis kesejahteraan rakyat secara real kan gitu sebenarnya. Jangan cuma menjadi jargon-jargon ganti orangnya, tapi rakyatnya tetap miskin, rakyatnya tetap nggak diperhatikan, dan persoalan-persoalan di masyarakat tetap ada. Nah, jangan sampai seperti itu intinya. Nah, saya kok melihat begitu ya, kalau tren di Indonesia ini, trennya memang masyarakat itu lebih cenderung kepada satu tren yang pendekatannya itu selalu, oh, yang ini kita udah coba, yang ini belum dicoba gitu. Jadi lagi nyoba-nyoba kayak banyak makanan gitu ya. Karena kan parpol kita banyak nih. Di Indonesia ini kan parpol banyak. Jadi kita masuk ke dalam satu katakanlah ruangan gitu ya. Di mana di situ banyak makanan. Makanan enak-enak, macem-macem gitu ya. Nah, nanti kalau udah nyoba di sini dia terlalu pedas gitu ya. Nanti dia nyoba yang satunya lagi. Nah, orang Indonesia itu masih seperti itu. Jadi kita kan di dalam konteks ya katakanlah berdemokrasi secara bebas itu kan ya masih umurnya belum panjang begitu ya, umurnya belum panjang. Nah, sehingga kita masyarakat masih ingin nyoba ini nyoba itu. Nah, sehingga yang akan memenangkan 2024 saya sih sebenarnya nggak usah prediksi lagi, pasti yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Pasti yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Artinya beda dalam konteks komunikasi publiknya, beda dengan cara-cara memunculkan pemikiran. Jangan-jangan ada poros baru gitu. Poros baru yang kemudian berbeda, yang kemudian disukai gitu oleh masyarakat. Nah, ini juga dengan cara-cara yang out of the box juga, yang nggak kepikirkan. Ya. Jadi kalau kita lihat ya pasca reformasi itu pemilihan langsung terutama Pilpres itu ya diwarnai oleh menangnya SBY kan. Nah, di situ orang dari karakter yang sebelum-sebelumnya mencari figur yang seperti SBY yang kira-kira terzalimin pada saat itu, yang kemudian dianggap sebagai intelektual dari kalangan militer gitu ya. Nah, yang kemudian menganggap cukup demokratis gitu. Kira-kira kan gitu. Masuk, nah, menanglah seorang SBY. Dan nah, di 2009 nggak bisa dibilang nyari yang baru karena si penguasanya ini bertahan. Ya kan? Si penguasa yang berkuasa sebelumnya ini akan bertahan dan kemudian dia
mencoba untuk berkuasa kembali di 2009-2014, kira-kira seperti itu. Nah, di 2014 itu popularitas lari ke calon-calon yang ada. Nah, muncul lah ya, kita sebutin lah yang sekarang masih juga ada Pak Prabowo, ada Megawati, pada situ ada Yusuf Kala. Tiba-tiba kucuk-kucuk ada seorang Jokowi gitu ya, yang dengan beda sendiri gitu muncul ya, menampilkan tampilan dan cara-cara yang out of the box, di luar daripada cara-cara yang lain. Dia ternyata disukai. Tiba-tiba gitu ya, elektoralnya naik gitu ya. Saya nggak melihat Pak Jokowi waktu itu banyak baliho. Ya balihonya pada saat di DKI aja ya maju, tapi pada saat dia kemudian popularitasnya naik menjadi capres itu, sebetulnya nggak ada tuh baliho bertebaran gitu kan. Nah jadi harus terjadi sesuatu yang spesial, yang extraordinary gitu ya. Jadi karena keadaannya juga betul tadi kata Bung Koko gitu, keadaannya memang keadaan extraordinary gitu. Ya, jadi kalau pendekatannya ordinary pasti nggak akan sama gitu outputnya gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Jadi saya masih melihat nanti masyarakat itu akan haus dengan figur-figur baru gitu. Ya PSI pernah nyoba lah dengan Giring 2024 gitu kan. Ini saya nggak ini hanya cuma munculin gitu kan figur Giring gitu kan. Entah maksudnya itu Giring sebagai presiden gitu kan, atau Giring itu vote-getter ya pribadi gitu ya, atau ayo digiring aja nih, kan bisa aja itu bisa plesetin. Tapi itu komunikasi yang cukup cerdas ya dari PSI, yang kemudian banyak orang tiba-tiba ngomongin masalah itu gitu. Nah ini kan sebenarnya, tapi kan tiba-tiba muncul itu kan tahun-tahun sebelum sebelum COVID ya, tapi setelah COVID itu juga hilang gitu. Itu juga cukup adil lah, cukup konsisten dengan apa yang disampaikan Bung Koko tadi gitu. Nah, sebetulnya parpol itu juga saya ngelihatnya sebenarnya terkunci dengan karakter-karakter atau figur-figur ketua umumnya gitu ya. Seperti Golkar gitu sekarang kan mau nggak mau lagi mencoba menaikkan yang namanya elektabilitas ketua umumnya. Sama juga PKB juga seperti itu ya, tiba-tiba nama Gus Muhaimin muncul di mana-mana gitu. Yang sebelumnya namanya Gus Imin atau Cak Imin gitu, sekarang ganti nama gitu kan. Nyoba-nyoba pakai bahasa-bahasa yang berbeda-beda gitu ya. Terus kemudian juga ya kalau dari Nasdem belum muncul capresnya kira-kira siapa gitu nanti, tapi kita bisa lihat lah siapa yang sering muncul di koran-koran di grupnya media gitu ya, maksudnya di media-medianya grup media. Nah itu yang sering dimunculin, nah itu kira-kira itulah. Itulah emang ya, teman-teman abang juga lah ya itu. Ya semua kebetulan elit ini teman saya gitu, jadi saya susah. Yang penting bukan itu, yang penting sekarang sebagai seseorang yang saya nih, politik bagi saya udah bukan alat lagi gitu, dan bukan tujuan lagi. Justru saya ingin politik ini bisa kita jadikan sesuatu yang katakanlah mengubah, tidak hanya dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, tapi juga kita nih bisa menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi kalau cuman kita berpikiran mengentaskan kemiskinan dan lain-lain, itu dari dulu seperti itu terus jargonnya. Padahal politik itu sebenarnya bisa dijadikan sesuatu yang luar biasa. Misalnya begini, pemikiran-pemikiran Indonesia berekspansi ya, keluar secara global gitu ya, dan kemudian memenangkan peperangan dalam konteks yang bukan perang real ya, peperangan teknologi, peperangan pemikiran, peperangan yang ada hubungan dengan intelektual katakanlah. Ini yang lebih penting sebenarnya. Jadi politik harus dijadikan satu perubahan cara berpikir, jangan cuman sekedar perubahan kekuasaan. Itu yang kita harapkan tentunya. Dan sekali lagi buat saya ngelihatnya sebenarnya ini sebenarnya bukan bicara elektoral, bukan bicara empati juga, tapi ini bicara kira-kira di dalam, lebih bicara dari sisi komunikasi publik aja gitu. Jadi sebenarnya komunikasi publik yang mana sih yang kira-kira kita bisa memenangkan? Jangan-jangan nanti tiba-tiba
yang disuka itu yang memang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kangen gua. Hah? kenapa? Apa yang menjadi kultum Pak Wapres nih? Kenapa? Kangen gua. Iya dong, nanti kita ini lagi. Cerdas sekali, luar biasa pandangan. Ini lah. Kita ini sama lah semua satu. Cuman kadang-kadang posisinya ada di mana-mana beda-beda. Kalau kita main galasin kan ada yang jagain, ya kan, supaya kita nggak bisa keluar. Ada juga yang main yang masuk ke kotaknya masing-masing. Sama juga main bentengan juga begitu kan. Ada yang satunya jagain benteng, ada yang satunya nyerang. Nah itu biasa aja. Nah kita posisi lagi main-main di situ gitu loh, Will. Anggap aja kayak gitu. Jadi nggak usah. Siap. Nggak usah. Pokoknya gue tunggu tahu Wapres aja lah. Siap, tenang aja, nanti kita koordinasi pada akhirnya gitu loh. Nah yang paling penting tadi dimanapun kita berada, konsistensi di dalam konteks persaudaraan itu harus dijaga, pertemanan yang tulus harus dijaga gitu ya. Karena saya ngelihat banyak sekali ya persoalan-persoalan politik itu hanya dikarenakan suka atau tidak suka gitu. Nah, udah nggak bener deh itu sekarang ya. Nah, jadi kembali lagi ke poin saya sebenarnya jangan-jangan ada karakter yang out of the box yang kemudian belum muncul juga dari sekarang. Biarin aja nih orang-orang pada mau pakai baliho kayak mau pakai billboard bayarannya miliaran, berapa miliar lah saya nggak ngerti gitu ya. Terus kemudian jangan-jangan ada orang yang cuma main di Facebook atau main di sosmed gitu, tiba-tiba muncul dengan gagasan. Karena gini, ke depan seperti saya bilang, Ri, kalau kita baca berbagai macam buku, trennya itu jabatan-jabatan formal itu akan justru lebih tidak dipercaya sama masyarakat. Ya, jadi ada namanya gerakan yang namanya leaderless revolutions gitu. Artinya tidak semuanya harus berbasis kepada satu basis kekuasaan, jabatan, pemerintahan ataupun sesuatu yang formal. Bisa aja kemudian leadership itu muncul dari sesuatu yang informal, ya, dan tergantung daripada isunya nanti. Nah, siapa yang take dalam pada isu itu yang akan leading, ya. Jadi saya melihatnya ini akan sangat menarik, ya, dan bahkan kalau pemilu diundur menurut saya agak sulit gitu karena cycle-nya itu yang kemudian akan dipertanyakan nanti pertanggungjawabannya kepada masyarakat gitu ya. Kalau dipercepat pemilu itu mungkin, tapi kalau diundur agak susah itu, apalagi diundurnya bertahun-tahun gitu ya, itu kayaknya nggak ada excuse gitu. Nah ini yang harus jadi catatan kita semua pada sore hari ini. Dan kalau ditanya figurnya siapa, ya saya juga belum tahu. Nanti mungkin Yasin yang suka otak-atik ya Bang. Survei gitu mungkin lebih tahu gitu angka-angkanya daripada saya gitu. Tapi intinya kalau saya sih tetap punya harapan-harapan besar. Saya bangga punya adik-adik seperti Koko dan Willy dan juga Bung Agus Jabo ini sahabat saya semua gitu ya. Pemikirannya fresh lah. Saya punya harapan besar tentang Indonesia ke depan lah. Intinya begitu, dan mudah-mudahan ini semua di posisinya masing-masing akan memberikan peranan-peranan tertentu yang bisa mewarnai Indonesia ke depan. Itu aja harapan saya, Ri. Terima kasih. Siap. Saya ke Yasin, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara. Mas Yasin, apa kabar Mas Yasin? Alhamdulillah Pak Ari, sehat. Sehat ya. Masuk ya tadi suara ya. Masuk. Nih tadi kita udah ngomong panjang lebar nih dari Bang Willy, Bang Koko, Bang Pum, Bang Agus Jabo. Nih gimana kesimpulannya dari pernyataan teman-teman ini? Apakah memang komunikasi politik yang dilakukan sekarang ini sudah tepat di tengah pandemi atau seperti apa? Bung Yasin, silakan Bung Yasin. Siap Bang Ari. Ini saya paling junior malah disuruh bikin kesimpulan ini Bang Pumpi, Bang Willy. Oke. Kalau melihat tren hari ini ya, saya melihat ada satu kunci sebenarnya Bang Ari itu, yaitu sebenarnya hari ini baik parpol maupun yang sedang ingin mendaftar menjadi parpol dan sebagainya itu ada satu yang menjadi perebutan mereka, yaitu adalah bagaimana merebut pengaruh publik. Ya, sebenarnya kuncinya di situ. Nah, persoalan kemudian ada dinamika, ada yang sudah menggunakan, beberapa parpol sudah mengontrak lembaga survei, kemudian ada yang sudah menggunakan baliho,
dan sebagainya itu bagian dari strategi partai politik. Nah, cuman sejauh mana efektivitas mereka sebenarnya dalam konteks bagaimana merebut pengaruh publik, saya melihat seperti yang disampaikan Bang Putih itu tepat sekali, semuanya masih coba-coba ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan sebenarnya dari sekian banyak figur-figur yang ada, siapa sebenarnya yang paling unggul dan sebagainya. Hari ini sampai detik ini sebenarnya tidak ada figur yang paling unggul yang 2024 dia akan kira-kira memenangkan kontestasi itu. Semuanya masih peluangnya sama. Bahkan Bang Gus Jabo ini juga masih peluang sama, begitu juga di PSI, termasuk di Pak Bang Willy juga. Semuanya masih punya peluang yang sama, termasuk capres-capres juga. Nah, kalau melihat dinamika saat ini dalam kondisi COVID-19, seharusnya ini menjadi momentum bagi semua partai politik maupun bagi tokoh ya, terutama termasuk juga organisasi kemasyarakatan seperti Bang Pungki. Nah, ini momentum tepat sebenarnya, karena peran ini bisa diambil dalam konteks apa? Kalau dalam teori terkini terkait dengan ekonomi politik itu ada istilah namanya state aktor, kemudian ada social aktor. Nah, parpol itu sebenarnya bisa mengambil posisi peran sosial aktor itu. Ya, kita artinya seperti apa? Penanganan COVID-19 itu bisa menjadi momentum merebut pengaruh publik dengan berperan sebagai sosial aktor. Ya, parpol bisa mengambil momentum itu dengan mengaktifkan mesin politik. Nah, mengaktifkan, merekrut relawan, bisa relawan bansos, relawan vaksin dan sebagainya. Kalau itu bergerak masif, kemudian ikut bersama kepedulian sosial, nah itu saya pikir juga akan bisa merebut pengaruh publik dari segi itu. Cuman ini pun akan berdampak kepada namanya state actor. Tentu pemerintah biasanya langsung bergerak aktif. Begitu ada lembaga-lembaga yang sangat masif melakukan itu, pasti pemerintah nggak mau dibilang gagal. Risikonya kan seperti itu. Ya, kalau di teori politik ketika sosial aktor sangat mendominasi di sebuah negara, artinya pemerintah di situ cenderung tidak bisa mendistribusikan kesejahteraan. Nah, begitu Bang Bungku ya, kesejahteraan rakyat. Gitu. Malah dikalahkan oleh aktor-aktor sosial yang kita lihat, kalau Bang Aris cek ya, itu bahwa masyarakat Indonesia di kelas dibandingkan beberapa negara itu yang paling dermawan atau sering suka berdonasi itu masyarakat Indonesia. Nah, itu sebenarnya peluang yang harus dibaca. Makanya pemerintah banyak mengoptimalisasi berkaitan dengan misalnya kegiatan-kegiatan seperti masyarakat ekonomi syariah, kemudian bank syariah dan sebagainya, itu kan dalam rangka menghidupkan perilaku masyarakat Indonesia yang memang senang sekali dia berempati, kemudian peduli sama yang lain, bahkan sering berdonasi gitu. Masa misalnya partai politik kalah sama dompet duafa, kan saya pikir jauh lah. Dompet duafa itu cuma 1 tahun 240 miliar gitu. Nah, itu soal strategi campaign aja sebenarnya, tapi seharusnya pandemi itu bisa menjadi momentum bagaimana berebut simpati. Tapi kalau kita melihat yang terjadi hari ini, justru yang dilakukan kembali pada era di mana awal-awal pilkada pemilu mau dilaksanakan secara langsung, yaitu perang baliho, kemudian perang gambar dan sebagainya, itu kan kira-kira awal-awal 2014 dulu. Bahkan itu sudah dikritik oleh banyak pihak, itu cost-nya tinggi dan akan berakibat buruk terhadap parpol sendiri, kemudian juga di kepemimpinannya nanti akan berpengaruh karena cost yang sangat tinggi akibat perang baliho. Bahkan kalau di pilkada, ya, kampanye itu kan sudah tidak boleh lagi menggunakan baliho dan diambil alih oleh KPU. Nah, itu kan bagian daripada mengurangi biaya politik sebenarnya. Nah, tapi hari ini saya melihat justru malah perang baliho itu muncul lagi, tapi seberapa efektif? Tentu lembaga-lembaga survei itu sudah melakukan survei dan elektabilitas kemudian popularitas juga sudah bisa dibaca ya Pak Ari ya, sebenarnya baliho. Tapi yang lebih penting sebenarnya Pak Ari, yang perlu dicermati oleh terutama para petinggi parpol di sini, termasuk Bang Pungki, Pak Wapres ya, itu adalah yang harus disiapkan itu adalah politik pasca pandeminya. Kita prediksi misalnya sampai 2023 pandemi ini ekonomi sudah mulai pulih dan sebagainya, dan tahun 2023
2023 itu bisa dipastikan menjadi total war lah dari semua parpol. Nah, harus dihitung betul oleh parpol strateginya, kemudian misalnya apa pemetaan politiknya, kemudian perilaku publiknya itu seperti apa. Karena apakah desain misalnya pemilunya akan menyesuaikan dengan pandemi, atau jangan-jangan masyarakat sudah nggak mau lagi ikut kampanye rame-rame, mereka lebih suka pakai Zoom kayak gini, atau parpol melahirkan inovasi-inovasi baru, digital campaign misalnya, menghadirkan simulator edukasi politik ke masyarakat dengan gaming dan sebagainya. Itu inovasi-inovasi seperti itu harus mulai diperhatikan oleh partai politik hari ini. Karena kalau dia tidak melakukan inovasi, bisa jadi seperti diprediksi Bang Pungkit, tiba-tiba muncul strategi baru, dia mendominasi di digital dan mudah sekali diakses oleh publik. Nah, itu akan menggilas semua lawan-lawan yang mungkin pakai perang jargon, kemudian perang baliho itu bisa dilibas, saya kira itu ya. Itu juga harus saya kira perlu dipertimbangkan oleh beberapa parpol, karena kuncinya memang di strategi di dalam pemenangan. Kalau untuk kecenderungan koalisi poros-poros baru ada nggak, Bang Yasin, yang akan terjadi ke depan? Apakah sudah terlihat di saat ini, Bang? Kalau dinamika koalisi ya itu saya pikir nanti di detik akhir itu akan terjadi. Tapi komunikasi kalau melihat dinamikanya sudah jelas ya Pak Ari. Beberapa koalisi di Indonesia itu sering disinggung oleh Gus Jabo karena masuknya para investor, kemudian praktek oligarki di partai politik, kemudian oligarki di mana-mana. Sering koalisi itu ya koalisi yang sifatnya dalam rangka memenangkan pemilu, atau koalisi yang saya tidak melihat koalisi yang sifatnya berbasis ideologi parpol misalnya. Makanya ini sebenarnya sangat penting bagi parpol itu melakukan perbaikan di internal mereka dan perbaikan secara eksternal. Internal itu artinya internal substansial, internal prosedural itu harus segera diperbaiki. Kemudian yang eksternal prosedural juga eksternal substansial itu juga harus dilakukan. Eksternal substansial itu ya contohnya misalnya dia harus melakukan edukasi politik, kemudian membangun performa yang baik. Di antaranya ya kita parpol itu berperan sebagai sosial aktor, ya, seperti orkestra gitulah, berbagi sesama misalnya, kemudian memberikan pendidikan kepada publik. Nah itu jauh lebih menarik gitu. Jadi masyarakat ini jadinya tidak anti politik, bisa mengurangi setidaknya klientelisme. Yang berikutnya tentu kalau di internal substansial ya kita mendorong kaderisasi yang bagus, kemudian sehingga orang-orang yang tiba-tiba punya uang kemudian dapat nomor dapat layanan eksklusif dan sebagainya itu tidak terjadi karena sudah ada perbaikan internal dan kalau eksternal kan ya performa parpol lah, kira-kira gitu Pak. Ya, iya. Baik, sudah cukup jelas dari Bang Yasin. Saya kembali ke Bang Koko. Ini ada beberapa isu yang juga cukup menarik untuk kita bahas, yaitu adalah pengunduran waktu pemilu dari 2024 ke 2027. Bagaimana kemudian PSI melihat fenomena ini atau kecenderungan ini, Bang Koko? Sebagai makmumnya Bang Willy, saya ngikutin beliau lah. Jadi sekarang saya ngomong bahwa terlalu dini lah. Terlalu dini ya. Terlalu dini untuk bicara hal seperti itu. Menurut saya banyak hal-hal yang perlu dipikirkan untuk kesejahteraan masyarakat, yang seperti dibilang ini ya Bang Agus Jabo ya, kayak ini ya, saat ini ya, kita ngomong ya, itu petani cabai itu lagi drop banget pendapatannya ya. Cabai rawit merah di Jawa Tengah itu cabai rawit merah itu 8.000, biaya petiknya itu 3.000. Cabai merah besar itu 5.000 1 kilo, biaya petiknya 2.000, belum biaya tanam sama perawatan gitu. Mereka itu minus besar sekali di bulan ini. Terus saya lihat ternyata ada impor cabai itu dari Januari sampai Juni itu 27.000 ton. Dan jangka pendek gitu. Padahal ini lagi panen banyak gitu. Harganya akhirnya drop. Ini gimana nasib mereka kalau nggak dipikirin gitu. Ini hari ini kita ngomong. Dan ini berulang-ulang ya, Bang Koko ya. Dari dulu garam sempat, lalu kemudian sempat beras, sempat. Dan ini kadang nggak mengemuka, Bang Ari. Bang Ari pamer mesti mikir juga deh Bang, kasihan. Ini sekarang kita bicara hari ini gitu ya. Perajin tempe
itu sudah banyak yang mau bangkrut. Perajin tempe itu harga kedelai itu dia harus ada di bawah 9.000 untuk harga yang bagus, produksi tempe yang bagus, kedelainya terus 9.000. Kemarin itu sempat 11.000 dan nggak ada yang peduli. Maksud saya pada saat harga kedelai dunia mahal, kenapa kita nggak persiapkan 6 bulan 7 bulan sebelumnya, itu kelihatan kok, ya kan? Terus pas cabenya ini, kita itu konsumsi cabai itu sekitar 2,5 juta ton lah. Tahun lalu kita produksi sempat 2,8 juta ton, tinggi sekali dan surplus kan? Kok impor gitu loh? Impornya ini apa gitu? Ini yang menurut saya hal-hal yang harus diselesaikan dari sisi pendapatan masyarakat. Kenapa? Itu create job sementara untuk petani loh. Dan besar sekali jumlahnya, dan ekonomi kita itu kan ekonomi informal gitu. Isu-isu ini apakah juga jadi catatan dari PSI? Karena biasanya partai kan punya litbang dan kemudian mengeluarkan sebuah masukan, baik itu ke yang tadi Bung Yasin bilang ke state atau ke sosial, efeknya apakah ini dilakukan sama PSI, Bang Koko? Kami lakukan waktu itu tentang beras yang utama, cabai sedang kami kerjakan, beras sama kedelai. Beras itu kita menolak impor. Saya itu telepon itu banyak sekali, saya telepon ratusan petani jaringan saya sampai hitung. Kenapa? Karena krusial waktu itu panen pada bulan Maret April. Kenapa? Karena hari itu hujan kan, berarti hujan itu sawah yang irigasi dan tak ada hujan, produksi semua. Petani yang berharap hasil harganya bagus itu besar sekali. Berbeda yang ini ya, musim kering, panen musim kering. Karena musim kering hanya yang sawah irigasi, relatif lebih sedikit gitu ya. Saya sampai hitung sisa produksi tahun lalu sama prediksi produksi pada saat panen besar, panen raya gitu. Kita ini cukup besar, kenapa harus ditambah ya gitu? Kalau ditambah harga gabah itu sensitif dengan isu. Drop kan. Alhamdulillah Pak Jokowi mau dengar ya, dihadang sama Pak Jokowi gitu. Meskipun terulang di kasus sekarang ya Bang ya, cabai Bang. Ini ya. saya baru lihat waktu laporan petani cabai. Mas, ini harga cabai turun banget. Kaget saya langsung. Terus ini juga menjelang 2024, semoga Bang Pum punya data yang lebih valid ya, tentang pembangkit listrik di Indonesia. Yang pembangkit listrik tua yang dibangun 20 tahun yang lalu gitu ya, yang mungkin kritikal, itu kan harus diganti super kritikal sama super ultra kritikal yang gitulah, teknis lah. Itu gimana? Siapa yang mau bangun? Siapa yang mau replace ini gitu? Tahun depan kita itu bayar bunga utang saja itu 300 atau 400 triliun gitu. Dari APBD kita 2.700 triliun. Jadi kita jangan ngomong 2024 diperpanjang dulu gitu. Banyak hal yang harus kita selesaikan dan mesti kita awasi gitu. Ya. Kan? Memang ini idealnya seperti itu ya, Bang Koko ya. Tapi kan banyak juga yang tadi katanya Bang Agus Yobo bilang oligarki ini yang kemudian memaksakan untuk kayak seperti pilkada yang kemarin kita lalui di akhir 2020 kan juga demikian, banyak juga yang mendorong agar kemudian dibatalkan, tapi ternyata karena memang ada konsensi dan atas nama undang-undang dan akhirnya tetap jalan juga meskipun pandemi gitu ya. Nah, apakah sense ini yang kemudian bermasalah di kita nih Bung sebagai bangsa, Bung? Saya tadi Bang Willy itu ada benarnya. Saya nggak bisa ngejudge tuh, benar tuh. Saya rasa tiap-tiap partai politik itu punya agenda. Saya rasa hari ini yang ada di Senayan pun ini sekarang lagi siap ngawal yang refocusing anggaran. Refocusing itu kan besar sekali gitu. Yeah. Partai-partai pasti ngawal karena nggak mau kecolongan seperti kasus bansos kemarin kan. Gitu. Itu pasti dikawal. Jadi menurut saya kepeduliannya di situ gitu. Anggarannya itu menurut saya udah bukti nyata kita lagi bersama-sama gitu. Ya kalau masalah kecil-kecil tadi ya kecil lah itu. Tentang membangun pencitraan atau segala macam. Tapi saya lihat tuh ini ada kerja serius lah saya ngelihat. Tinggal yang tadi lah masalah-masalah tadi yang seolah-olah terlupakan itu dikomunikasikan ke publik, dikasih tahu kita punya jalan ini, partai punya jalan ini gitu ya untuk ngadepin hal-hal kayak begitu. Gitu. Ya, betul. Jadi fungsi state-nya keluar sebagai partai politik seperti yang disampaikan Bung Yasin ya tadi ya. Saya ke Bang Willy tadi, ada fungsi state atau fungsi negara yang dilakukan oleh partai politik. Apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Partai Nasdem untuk mengawal fungsi-fungsi tersebut di tengah pandemi, Bang Willy? Silakan Bang Willy. Ya, ini kan situasi yang abnormal.
Sebenarnya kalau mau jujur, dengan Perpu 01 dan Perpu 02 itu arah kiri semua itu. Ya, arah kiri. DPR nggak punya fungsi anggaran, nggak punya fungsi pengawasan, nggak punya fungsi legislasi. Ya, Perpu langsung jadi undang-undang dan ada klausul ke atas dasar kedaulatan, bencanaan, tidak ada oversight. Tapi tadi saya baca pandangan fraksi untuk nota keuangan APBN 2022 dan juga pertanggungjawaban APBN 2020. Yang kita tegaskan tentu satu, moral hazard tidak ada terjadi seperti bansos yang dibilang Koko tadi. Yang kedua, bagaimana refocusing itu pada sektor real. Kalau UMKM ini kan gini lah. Kalau mau lihat ini kan, ini bangsa ajaib Mas Ari. 98 sekarang krisis gitu ya. Negara yang lain kan porak-poranda. Kalau kita bicara ekonomi politik Bung Jabo itu, negara industrialis itu kan babak belur luar biasa. Kita lihat tetangga kita Malaysia lah. Kan hancur-hancuran tuh kan. Tenaga mau kan dia bergantung pada CPO. Puluhan ribu tenaga kerja Indonesia pulang kampung. Ini cita-cita Malindonya Wapres ini. Jadi Malindo Wapres. Ya. Bayangkan kita karena sangat tergantung kepada ekonomi informal dan kebijakan pemerintah yang gasrem, itu kan masih berhidup walaupun napasnya dalam lumpur gitu kan. Ketimbang yang lain. Kita lihat kebijakan beberapa negara yang sudah melakukan lockdown, berapa bangkrutnya. Ini karena apa? Ada peran masyarakat kita yang luar biasa di sana. Itu yang saya lihat. Ya, bukan pendekatan state actor atau state policy lah ya. Tapi masyarakatnya benar-benar ya itu Pancasila itu. Masyarakat yang bergotong royong yang bisa hidup, survive dengan tipologi cuaca seperti apapun. Ya. Ini yang luar biasa ini. Ya. Saya ini paripurna ada 2 kali, ini kemarin juga melihat waktu pidato presiden itu ya. Hal yang tidak tersentuh sama sekali adalah bagaimana daya tahan masyarakat kita. Itu suatu hal yang secara sosiologis ya kita lihat bagaimana bukan volatilitas ya, tapi apa itu namanya ya, daya lenturnya itu, kelenturan dia beradaptasi itu sangat luar biasa. Jadi, tapi saya ingin menggarisbawahi Mas Ari, narasi demokrasi dan narasi pandemi kurang tepat untuk divis-viskan. Kenapa? Kita ini dulu minta pemilu, sekarang minta tidak pemilu atas dasar kemanusiaan. Coba tanya Agus Jabo ini gimana kita minta dulu tahun 97. Jadi ada hal-hal yang secara basis demokrasi. Satu, negara yang advance demokrasi semakin rutin melakukan sirkulasi kekuasaan, itu semakin regularitas itu menjadi sebuah indikator demokrasi. Itu nggak bisa kita tolak, Mas Ari. Jadi pemilu, saya nggak mau berandai-andai, saya nggak mau berspekulasi, saya nggak mau bergosip tentang perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu. Itu saya nggak mau berandai-andai. Tapi prinsip regularitas di dalam pemilu itu penting sekali. Saya orang yang mengusulkan untuk perubahan undang-undang pemilu. Mas Ari bisa tracking The Last Mohican, saya ini yang bicara tentang perubahan undang-undang pemilu. Tapi begitu disemprit ya udah
balik kanan gerak gitu kan. Kenapa? Sejatinya tidak ada satupun bentuk negara demokrasi yang sama dimanapun. Saya pernah dikirim sama Pak Wapres ini dulu magang di Bundestag di Jerman kan gitu kan. Itu ke India nggak ada yang sama. Semua secara konsep society itu kan disable. Jadi tidak ada yang, kita tidak boleh mengidealisasi segala sesuatu, tapi kita bergerak berdasarkan apa yang kita punyai, modalitas politik dan modalitas sosial apa yang kita miliki. Sebagai seorang yang pro demokrasi, apa yang dibilang Bung Agus Jabo tadi, saya merasakan itu ketika mendirikan Nasdem. Kita menolak birokratisme dan bagaimana kita tidak bisa membedakan partai sebagai sebuah unit kebebasan berekspresi dari warga negara dan partai sebagai sebuah unit peserta pemilu. Itu nggak bisa kita bedakan. Harusnya partai sebagai unit warga negara berserikat nggak perlu verifikasi lucu-lucuan itulah. Tapi sebagai sebuah peserta pemilu, threshold-nya kita dudukkan. Karena apa? Inilah yang paling penting. Kalau tadi sempat disinggung oleh Mas Ari soal threshold ya. Kita tidak punya peta jalan, tidak ada counter discourse atau bukan counter, alternatif discourse. Bung Yasin, gini, kita ini semua, saya ini datang ke Unair, datang ke UGM agak sedikit dengan penuh kecewaan. Kita ini dulu kan rejim kualitatif kata saya. Sekarang kenapa terjebak semuanya kuantitatif, termasuk UI Jakarta. Kan pelopornya benar UI Ciputat ini, Bu yang Asin ini. Kan dulu UI Depok itu kan kualitatif itu. Sekarang kan semua intelektual kita ini kan pengen jadi tukang survei semuanya nih. Iya, karena melihat bosnya LSI Saiful Mujani sebagai intelektual yang kaya, semuanya nggak tahan miskin untuk jadi kaya juga gitu kan. Semuanya kan role modelnya intelektual kita nih Saiful Mujani, Denny J.A. itu kan role modelnya kan intelektualnya itu. Role model intelektual yang kualitatif hari ini yang nulis berdasarkan opini, analisa sosiokultural, sosiodemokrasi itu kan hampir hilang gitu kan. Bahkan seorang Agus Jabo aja bicara tadi tentang electoral base itu kan, di mana partai pergerakan gitu kan. Nah ini kan kita curcol sama kita kan. Iya. Yang harus kita lihat adalah saya nih sebagai pelaku. Saya ingin katakan begini. Karena ada sahabat-sahabat saya di sini. Ada teman Koko, ada Yasin yang bisa kita ajak bertukar pikiran secara open mind. Antitesa dari liberal demokrasi itu sejauh ini di kolong langit ini yang terbukti itu baru di Latin Amerika dan itu pendekatannya politik identitas. Evo Morales, Hugo Chavez, itu politik identitas. Cek kalau tidak percaya. Politik identitas yang berkelindan dengan politik kelas. Saya kebetulan studi soal itu. Saya baca soal itu. Nah hari ini, kebetulan ini di Republik ini politik identitas sebagai antitesa dari liberal demokrasi ini Islam. Ya. Bung Yasin ketawa-ketawa. Jujur. Kenapa? Karena ada basis sosiohistorisnya. Kalau kita cek sebelum ada nasionalisme sekulernya Soekarno, pan-Islamisme, Islam Jawa itu menjadi identitas tunggal. Bahkan saya dari Sumatera aja, dari ujung Aceh sampai ujung Lampung itu yang namanya Melayu itu ya Islam. Nah sekarang kita mau mengantitesa liberal demokrasi ini apakah dengan aturan atau dengan movement? Saya tidak percaya dengan logika-logika yang normatif. Karena saya selalu diajarkan dengan logika yang dialektis sama Bung Jabo ini. Maka saya nggak percaya pada hukum positif itu. Oh ini bandulnya ke sini, bandul ke sana. Enggak kok. Lompatannya bisa akrobatik kok ini. Nah, tapi yang paling substansi dari hal itu adalah tugas sejarah kita. Semua orang mengeluh dan semua orang capek dengan demokrasi liberal.
hampir semuanya. Tapi tidak ada yang berani keluar dari jebakan Batman ini, Mas Ari. Ya, betul, Bung. Nah, coba cek. Kita sama-sama menggerutu ini, sama-sama bahasa kita kimak lah ini kan gitu kan. Iya kan? Iya, betul. Bagaimana keluar? Dan kita PSI segala macam Prima gitu ya, Bung Pompida gitu. Kita sama-sama tahu ini tadi bicara cabai segala macam begini. Saya ini pulang dari negara kecil yang bernama Kirgistan, tetangganya Uzbekistan. Bayangkan negara tandus, padang, gurun seperti itu bisa swasembada sapi, Mas Koko. Dan sapinya bibitnya dari Madura. Dapil saya. Apa enggak? Allahu Akbar, kata saya. Apa enggak bodoh ini, kata saya. Dan mereka mau ekspor sapi ke kita gitu loh. Hah? Iya. Itu negara gurun. Bisa swasembada sapi. Jadi terlalu banyak persoalan republik. Maka kemudian kita harus berpikir. Saya sepakat dengan blok politik, tapi blok politik yang seperti apa? Karena apa? Tipologi, ya kalau kita baca buku Kuskrido Ambardi itu ya, politik oligarki itu kan sederhana mengatakan tipologi oligarki itu jangan ditunjuk yang besar-besar konglomerat uang segala macam itu lah. Tipologi yang paling sederhana. Dia berkompetisi dalam pemilu dan bersatu dalam pembentukan kekuasaan. Itu watak oligarki. Watak oligarki, betul. Ya kalau banyak cara kenapa Nasdem menawarkan konvensi itu kan salah satu metodologi. Metodologi untuk kemudian tadi yang dibilang Mas Yasin tidak beli kucing dalam karung ya. Koalisinya tidak ujuk-ujuk gitu. Koalisinya berdasarkan kepentingan kepentingan politik yang jangka menengah lah. Kita nggak bisa bilang jangka panjang lah. Terlalu sulit gitu. Jadi prosesnya kalau saya melihat kita sama-sama sebagai anak bangsa ini mempromosikan setiap narasi baik. Apa yang dilakukan baik oleh PSI. Karena apa? Bensin utama dari demokrasi, bukan saya tidak bicara demokrasi liberal, tapi demokrasi dimanapun, itu selalu pertarungan antara dendam dan harapan. Itu bensinnya, Mas Ari. Jadi harapan-harapan yang bagus ya, praktek-praktek yang baik dari PSI, dari Prima, itu tanpa interest politik apapun ya kita saling apresiasi. Maka di awal standpoint saya tidak mau mengadili partai yang lain gitu ya. Karena ya kita saling membesarkan hati saja gitu ya. Ya biarkan udah pasti nggak elok lah kalau kita bicara dalam standar moral, standar etika gitu yang normatif Mas Ari sampaikan tadi di depan itu kan. Tapi kan faktualnya justru yang menjadi pemenang kan itu kan. Betul. Coba tanya Mas Yasin ini preferensinya apa kalau nggak satu, semua survei itu pasti bahasa eufemisme dari money politik itu adalah siapa orang yang paling Anda harapkan jadi pemimpin, entah itu mulai dari kepala daerah sampai presiden, pasti orang yang dermawan, artinya orang yang mau bagi-bagi uang, bukan seperti aktivis Agus Jabo yang punya integritas bersama rakyat gitu kan. Sama sekali kan. Orang apa secara pengabdian dedikasi seorang Agus Jabo ini ya nggak ada lawannya lah. Konsistensinya tadi dibilang oleh Pak Wapres itu kurang konsisten apa saya kalau itu maka siap gerak lari saya kalau dipanggil. Kenapa? Hal-hal seperti itu nggak mendapatkan porsi di dalam electoral base. Ini kejam betul gitu. Betul. Jadi kita harus menggeser sebagai anak-anak zaman. Ya kita harus dobrak realitas ini. Ya, berarti harus siap keluar dari zona nyaman ya Bang ya? Bukan zona nyaman lah. Zona nyaman itu politik ini tidak ada juga zona nyaman. Saya ini 5 tahun bisa diganti. Apa jaminan untuk saya bisa tetap duduk di sini? Atau apa jaminan saya tetap jadi ketua DPP walaupun di Partai Nasdem? Gak ada itu. Zona nyaman itu ilusif lah. Tapi yang paling penting gini, Foucault pernah berpesan gini pada kita semua. Nggak adil
menjustifikasi motif dan latar belakang seseorang. Yang harus kita lihat adalah apa yang dia dedikasikan untuk orang banyak secara bersama-sama. Itu aja. Jadi semua kita di sini kita bersatu atas dasar apa yang akan kita perbuat untuk kemajuan Republik ini. Gitu. Caranya dengan berbeda-beda. Ada dengan pena, ada dengan mural gitu, ada dengan puisi Wiji Tukul gitu kan. Iya. Menarik Bang Willy nih, tapi kita bergeser dulu nih ke Bang Agus Jabo. Bang Agus Jabo, tadi Bang Willy sudah menjelaskan detail nih soal dalam tanda kutip bobroknya demokrasi kita nih. Nah, bagaimana Bang Agus Jabo melihat kondisi realitas politik kita belakangan ini? Silakan Bang Agus Jabo. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh kakanda kita, anggota Dewan dari Partai Nasdem tadi. Saya mengapresiasi dan saya banyak bersepakat, termasuk kalau berbicara tentang kondisi objektif yang terjadi di saat situasi darurat sekarang ini seperti apa yang disampaikan Bung Kokok tadi. Saya sangat setuju. Tetapi mungkin begini, jadi sekarang ini kita harus mulai membuka diskursus atau wacana baru tentang sistem politik atau sistem kenegaraan yang paling sesuai ya dengan kultur dan historis keindonesiaan. Saya pikir ini KDPN harus mengagendakan kita mendiskusikan persoalan besar itu. Tadi Bung Willy sudah menyampaikan bagaimana pengalaman Amerika Latin segala macam itu, karena masing-masing negara, masing-masing bangsa itu saya pikir memiliki satu historis tersendiri, memiliki kultur sendiri ya. Kalau di Amerika Latin tadi dikatakan ada kombinasi antara politik identitas dengan politik kelas atau perjuangan kelas di sana. Di Indonesia tentunya juga memiliki karakteristik seperti itu. Nah, kalau kemudian mencoba kita membuka apa sebetulnya semangat para pendiri bangsa kita membangun sistem keindonesiaan itu kita bisa menyampaikan bahwa semangatnya itu didasari oleh satu konsepsi yang dinamakan Marxisme, yang kemudian menghasilkan Pancasila, kemudian menghasilkan konsep ekonomi politik gotong royong seperti pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, terus kemudian MPR, kemudian GBHN gitu loh, sebagai antitesis dari konsep sistem liberal kapitalistik yang disampaikan oleh Bung Willy tadi. Tapi itu membutuhkan satu diskusi yang cukup dalam ya. Kalau nanti ada waktu kita diskusikan itu gitu loh. Nah, kalau berbicara tentang realitas politik sekarang ini, saya setuju dengan Bung Kokok tadi bahwa bangsa kita tuh sedang menghadapi situasi yang sangat berat, menghadapi persoalan yang sangat berat gitu loh. Ya. Di saat apalagi ditambah persoalan pandemi sekarang ini sangat berat dan persoalan ini bukan persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau yang menjadi tanggung jawab Nasdem saja, yang menjadi tanggung jawab PSI saja, tapi ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Gitu loh, seluruh komponen bangsa. Komponen bangsa ya, baik itu yang di dalam negara maupun yang ada di luar negara, mestinya membangun satu soliditas. Kita harus fokus menyelesaikan persoalan pandemi ini gitu loh. Maka kemudian saya katakan kalau berbicara tentang etika, tentang moral gitu loh, masalah baliho segala macam itu memang kemudian elit politik ini berpolitik di luar apa yang menjadi kehendak masyarakat, apa yang menjadi persoalan masyarakat. Mereka cenderung melakukan agenda-agenda politik di luar apa yang menjadi persoalan gitu loh. Ini yang kemudian sebetulnya harus menjadi satu otokritik, satu evaluasi, di mana kemudian yaitu watak elit politik di Indonesia seperti itu gitu loh.
Seperti itu. Bagaimana sekarang seperti di kampung saya harga cabai per kilo 5.000 ya kan, kemudian ternyata itu satu realitas politik di saat masyarakat sedang menghadapi persoalan kesehatan gitu. Nah, ini yang mestinya kemudian ya partai politik ya kan, DPR, kemudian pemerintah gitu, itu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Bukan justru kemudian mengintervensi persoalan masyarakat ini dengan cara yang tidak elok gitu loh. Dengan menggunakan pendekatan politik kekuasaan, macam-macam lah gitu loh. Ini suasana kebatinan masyarakat sedang tidak baik. Ya, tadi dikatakan kalau kemudian salah sedikit saja, kemudian masyarakat marah, terjadi amuk, itu susah sekali untuk dikendalikan, gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu saya pikir sekarang ini daripada kemudian kita memikirkan 2027 atau 2024 gitu loh, lebih baik energi kita ya kita sinergikan, kita fokuskan, kita solidkan untuk menyelesaikan persoalan itu. Persoalan politik nanti, itu loh. Belum kita sudah berbicara tentang politik pemilu tahun 2027 misalnya, ya dengan alasan darurat segala macam. Kalau dengan alasan darurat, bukan alasan kekuasaan semata, mengapa kemudian pada waktu kita juga menghadapi situasi darurat tahun 2020, pilkada dipaksa dilaksanakan gitu loh. Atau dalam situasi darurat pun kita mampu melaksanakan politik elektoral seperti itu, tapi kan bukan itu yang kita maksudkan. Kita maksudkan sekarang ini, marilah kita bergotong royong, marilah kita saling memahami, marilah kita saling bersatu kembali gitu loh, bahwa pandemi ini harus menjadi momentum ya bagi kita yang sekarang ini secara politik menghadapi polarisasi, secara ekonomi kita sedang terpuruk, secara kesehatan kita juga tidak bisa mengatasi persoalan karena semuanya harus diimpor, harga PCR mahal, antigen mahal. Ini waduh persoalannya banyak sekali gitu loh. Itu kalau kemudian kita berbicara tentang baliho, ya maaf kami belum berkuasa, Bung Willy. Jadi kita masih bebas untuk melakukan kritikal seperti itu. Ini sesuatu yang membuat masyarakat makin enek dengan politik, makin enek dengan elit politik gitu loh. Popularitas oke, tapi kan elektabilitasnya kan jadi drop gitu loh, kan tidak mengerti situasi seperti itu. Jadi kalau saya hentikan dulu persoalan partisan ya, karena kita sedang menghadapi persoalan kebangsaan, selesaikan itu dulu. Semua harus fokus, harus bergotong royong untuk bisa bersinergi, apalagi partai politik punya struktur sampai ke desa mestinya nih yang harus dimanfaatkan seperti yang dibilang Bung Koko tadi, mengajak orang vaksin, mendistribusikan vaksin, mendistribusikan sembako dan lain-lain itu gitu loh. Jadi hentikan dulu lah politik-politik yang bersifat kekuasaan itu. Rakyat butuh pengayoman sekarang ini, rakyat butuh perlindungan, rakyat butuh harapan gitu loh. Dan harapan itu harus ditumbuhkan oleh partai politik sebagai sokok guru demokrasi yang ada di Indonesia, ya kan? Karena kalau persoalan survival itu orang Indonesia nggak usah ditanya lagi Bung Willy gitu loh, nggak usah ditanya lagi kalau dijajah Belanda 350, dijajah oligarki Hindia Belanda 350 tahun aja kita siap gitu loh. Dari singkong, kemudian kita bikin tape, kita bikin cilok, pokoknya kita kalau persoalan itu kita sanggup, nggak usah ngomong tentang survival. Kita punya pengalaman empiris yang sangat panjang, gitu loh, sangat panjang. Jadi marilah sekarang ini kita kita selesaikan persoalan kebangsaan ini, gitu loh. Karena negara kita juga sedang menghadapi satu polarisasi juga, ya kan. Di bawah kemudian masyarakat petani juga sedang menghadapi masalah. Kemudian yang makanya kemudian karena situasinya seperti ini, udahlah kita bersatu bagaimana kemudian kita membangun harapan, membangun semangat, ya kan. Bagaimana kemudian bahwa ke depan ini kita harus meninggalkan orang-orang yang kira-kira tidak peduli dengan suasana kebatinan masyarakat, elitnya, partainya gitu loh. Makanya kita udahlah bangun kekuatan baru yang memberikan harapan dan memberikan satu perubahan. Saya pikir seperti itu, Mas.
Ya, kayaknya masa depan politik Indonesia cerah nih kalau yang berbicara Mas Koko, Mas Agus sama Bang Willy nih. Kayaknya nilai kebangsaannya masih tetap menjadi prioritas. Nah, apakah begitu Bang Pumpida nih? Bang Pum melihatnya seperti itu. Apakah masa depan politik kita cerah karena aktor-aktor politiknya seperti ini nih, Bang Pum? Ya, terus terang saya bangga ya punya teman-teman dan juga sahabat-sahabat seperti pembicara-pembicara terdahulu ini, dan Yasin juga lah termasuk di dalamnya tentunya. Masalah celah atau enggaknya tergantung daripada nanti mereka bersinergi atau enggak, gitu aja sih. Nah, kalau pada ribut juga gak akan cerah juga. Tapi begini, kita berhayal ya. Tiba-tiba nih dalam kurun waktu ya nggak tahu lah, mungkin 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin setahun ke depan ini tiba-tiba ada seseorang dari antah berantah yang kemudian bisa menjadi jawaban daripada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tiba-tiba dia bisa memberikan obat bagi orang supaya tidak terkena COVID. Tiba-tiba dia bisa memberikan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat. Kira-kira dia bisa nyapres nggak orang seperti itu? Kira-kira seperti itu ya. Ini kita berhayal aja. Nah, poin yang ingin saya angkat itu sebenarnya idolanya ataupun yang didamba-dambakan oleh masyarakat pada saat ini sebenarnya mencari seorang, dalam tanda petik ya, juru selamat sebenarnya. Juru selamat, betul. Ratu Adil ya, Bung ya, Bang ya. Yang kira-kira bisa menyelamatkan dari kondisi yang memang lagi susah seperti ini. Kira-kira seperti itu kan. Nah, apakah itu bisa disampaikan dengan baliho? Tentu tidak. Apakah itu bisa disampaikan dengan narasi-narasi politik yang biasanya sekarang yang dulu-dulu bekerja gitu? Menurut saya juga enggak. Apakah ini bisa dinarasikan oleh survei-survei yang katakanlah angka-angkanya bisa diatur-atur? Enggak juga gitu. Nah, jadi saya melihat ke depan, jangan-jangan sebenarnya nanti orang ini bisa juga membangun satu rezim di luar daripada rezim elektoral yang ada. Jangan-jangan rezim sistem yang sekarang ini akhirnya dianggap gagal, kemudian diambil alih. Ya, kita baru menyaksikan persoalan di Afghanistan gitu, di Kabul. Di dalam kondisi yang susah begini terjadi power struggle, ya. Dan itu pada kabur semua, udah pusing semua gitu. Amerika ya pusing kepala sendiri gitu ngadepin Taliban seperti ini gitu. Jadi you never know, ya. Seperti yang saya bilang poinnya, ini ada suatu kejadian extraordinary. Berpikirnya juga harus extraordinary. Kalau kita ordinary berpikirnya pasti diluted lah. Istilahnya akan ya larut aja di dalamnya. Kita nggak akan menjadi bagian yang berperan gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ya saya apresiasi pendapat-pendapat kawan-kawan semua itu. Dan saya melihat adanya esensi-esensi idealisme dan juga semangat-semangat di dalam konteks ya ingin melihat bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang lebih baik tentunya. Dan ya kita pantau aja dari waktu ke waktu, dan tentunya kita perbanyak tali silaturahim ya, untuk pererat tali silaturahim dan perbanyak komunikasi tentunya untuk ya kita lihat mana tahu kita bisa bekerja sama di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Ri. Terima kasih. Ya, terakhir saya ke Mas Yasin lagi nih, gimana nih tadi Bang Pung juga sudah menjelaskan bagaimana kemudian politik sesuatu bisa berubah dengan sangat cepat karena sesuatu yang extraordinary. Apakah politik kita juga memang menempatkan hal itu sebagai salah satu solusi, seperti misalkan kalau Taliban kemarin kan di 2021 kita punya 98, punya 65 dan lain-lain. Apakah potensi itu akan bisa terulang di tengah demokrasi yang katanya kriminal seperti sekarang ini, Bang Yasin? Baik, terima kasih Bang Ari. Kalau melihat tren saat ini, Indonesia saat ini demokrasinya sudah mengarah ke demokrasi digital ya Bang Ari. Jadi kalau ada misalnya sesuatu yang sifatnya viral itu sangat cepat sekali direspon oleh baik mau kepentingan maupun baik oleh kelompok-kelompok sosial. Nah, itu saya pikir tren ini akan terus berjalan dan akan semakin masif. Ini juga harus jadi pertimbangan bagi baik oleh pemerintah maupun oleh tentu saja adalah parlemen di partai politik. Nah, demokrasi digital ini yang tadi sudah saya singgung bahwa saya pikir juga akan sangat relevan dengan kondisi pandemi saat ini ketika orang
dari 2020 sampai dengan 2023 dengan kebiasaan baru kayak kita dengan Zoom seperti ini, itu sangat berpotensi nanti kampanye itu sudah nggak menarik lagi dalam bentuk hura-hura rame-rame seperti itu. Orang sudah 3 tahun terbiasa dengan digital, dia akan saya pikir akan berlari ke sana karena platform semua sudah lari ke sana. Termasuk arah yang coba kita lihat justru model kampanye-kampanye billboard itu akan dikalahkan dengan kampanye-kampanye yang barangkali itu akan muncul dalam bentuk film-film pendek seperti Tilik. Nah, seperti itu akan ya, Tilik, betul. Nah, itu barangkali saya nggak tahu, nanti saya pikir akan ada tokoh yang meng-create itu mungkin dari parpol atau dari mana, atau Bang Gus Jabo misalnya bisa meng-create sesuatu, itu juga akan memberikan yang kita sebut tadi namanya eksternal substansial parpol, memberikan edukasi publik dan juga merebut pengaruh publik, karena itu sangat masif sekali. Apalagi kalau melihat internet itu akan menyebar sampai di desa-desa, dan Instagram sangat luar biasa, juga Facebook dan sebagainya. Platform-platformnya juga sangat kita lihat trennya cukup naik terus. Yang kedua, kalau dari sistem demokrasi kita memang ke depan agak sulit, Bang Gus Jabo, kita lepas dari oligarki itu, karena bangunan oligarki ini memang dibangun sudah, kalau kita merujuk ke teori politik ekonominya Robinson itu ya, sudah kemudian diperdalam sama Jeffrey Winter, itu memang sudah melekat sekali namanya oligarki sultanistik. Nah, dan itu juga terus berlangsung di era reformasi. Sebenarnya itu mulai kita berharap betul itu oligarki sultanistik dapat terus, rupanya para pelaku oligarki ini malah ikut di dalam kontestasi, dia ikut menyesuaikan diri, bahkan ada di lingkaran parpol. Nah, tadi Bang Willy sempat disinggung gitu, Bang Koko juga, oligarkinya juga ada di dalam parpol ini. Tadi kita sebut memang butuh perbaikan di institusionalisasi parpol sendiri. Gitu. Nah, saya pikir itu mungkin Bang Ari ke depan, saya kira metode kampanye digital itu sangat menarik dipertimbangkan. Saya justru tertarik itu calon-calon presiden dan sebagainya itu model belusukan itu mungkin sudah nggak menarik lagi gitu. Masuk gotnya berarti pakai Zoom sekarang ya. Kalau ada punya film pendek itu platformnya dengan cepat sekali dia akan menyebar. Nanti Bang Budi kayaknya bikin film pendek banyak. Oke, menarik sekali demokrasi digital, tapi mungkin juga harus digarisbawahi tidak hanya demokrasi proseduralnya, tapi juga substansinya juga harus kemudian semakin menguat ya, Bang Yasin ya. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa kita sudah mendengar semua penjelasan dari para narasumber. Terima kasih Mas Koko Dirgantoro, terima kasih Bang Pumpida Hidayatullah, terima kasih Mas Yasin. Terima kasih Bang Agus Jabo, terima kasih Bang Willy Aditya. Akhir kata, saya Ari Purwanto undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka.